فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid. Dan sekarang tadi sudah sampaikan, sekarang halaman 139, dan ini adalah bagian akhir dari bab asma dan sifat. Dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian akhir. Bagian akhir ini pengaruhnya dalam bermuamalah dengan makhluk. Dengan makhluk maksudnya dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk-makhluk lain. Bahkan dengan makhluk-makhluk lain. Kita baca dulu, terus kita biasa tambahi sedikit-sedikit dengan penjelasan yang kadang-kadang bab yang lalu ada kaitannya. Kadang-kadang ada yang tidak terangkat, tapi ada ayat, ada hadis yang berkaitan dengannya kita fahami. Pengaruh dalam bermuamalah dengan makhluk. Pengaruh di sini maksudnya pengaruh memahami tauhidul asma'i was sifat dengan benar. Nama-nama dan sifat-sifat Allah, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan benar. Nah, pengaruhnya dalam bermuamalah orang yang faham kepada orang yang lain atau kepada makhluk-makhluk Allah. Jika seorang mengetahui bahwa Allah adalah Hakim yang Maha Adil, bahwa Allah adalah Hakim yang Maha Adil, nah, tidak menyukai kezaliman. Nah, jadi Allah SWT Maha Adil, dan sudah kita pelajari babnya, dan Allah tidak zalim dan tidak suka kezaliman. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak zalim kepada siapapun, tidak suka kezaliman, di antara kandungannya tidak suka kecurangan, tidak suka dosa dan permusuhan. Allah tidak suka dosa dan permusuhan, karena itu melarang dosa dan permusuhan. Berbuat dosa itu adalah zalim, permusuhan itu adalah kezaliman, dibalas dengan kezaliman, dan Dia Maha membalas dengan balasan yang sangat keras. Syadidul iqab, wa huwa syadidul iqab. Dan Allah itu maha keras siksanya, sudah kita fahami dalam bab-bab yang lalu. Kalau kita faham hal-hal seperti itu, keras di dalam membalas orang yang zalim, atau orang-orang yang melampaui batas, atau orang-orang yang berbuat kerusakan, nah, maka ia pasti akan menahan diri dari kezaliman. Nah, kalau orang itu faham bahwa Allah Maha Adil, Allah tidak zalim, dan Allah tidak suka dengan kezaliman, dan Allah akan membalas orang yang zalim dengan balasan yang sangat keras, maka pengaruhnya di dalam kehidupan orang kepada yang lain, dia tidak akan zalim kepada orang lain. Tidak akan zalim kepada orang lain. Kenapa? Karena meskipun di dunia bisa selamat, misalnya yang dimaksud dengan selamat di sini tidak diketahui siapapun, dia zalim kepada orang lain, baik zalim kepada fisiknya, baik zalim kepada hartanya, baik zalim kepada kerabat-kerabatnya, atau terhadap misalnya perangainya. Perangai maksudnya apa? Sifat-sifatnya, terus dia zalim dengan dituduhnya, dengan dicela, atau dengan kedudukannya, zalim terhadap kedudukannya. Zalim apapun di dunia misalnya selamat, kenapa? Karena misalnya tidak ada yang tahu bahwa dia adalah zalim, atau
Seandainya ada orang tahu tapi dia bisa menghindar sehingga seolah-olah dia selamat, sesungguhnya dia tidak akan selamat di hadapan Allah SWT, karena Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mendengar, As-Sami gitu. Allah adalah zat yang Maha mendengar. Nah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang yang mendebatmu. Loh, Allah Maha mendengar. Wasi'a sam'uhu kullal aswat, pendengaran Allah meliputi segala suara. Loh, jadi faham bahwa Allah Maha mendengar. Nah, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Maha mengetahui segala yang di langit, segala yang di bumi. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wal ard. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, sedikit pun di langit maupun di bumi. Allah tahu semua. Bahkan ya'lamu ma fis sudur, Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati orang, di dalam dada-dada orang. Nah, kalau faham nama Allah dan sifat Allah seperti itu, bahwa Allah tahu semuanya, maka kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah, faham bahwa Allah sangat keras siksanya atas orang yang zalim, dia tidak akan zalim meskipun tidak diketahui oleh siapapun. Meskipun dia bisa menghindar di dunia ini, tidak, sesungguh dia faham tidak bisa menghindar dari Allah. Meskipun bukan karena tidak diketahui, tapi dia yang paling kuasa. Ya, dia yang paling kuasa. Zalim kayak apapun, tidak ada yang berani kepadanya. Tetap tidak berani. Kenapa? Karena beriman kepada Allah, dan Allah Maha keras siksanya kepada orang yang zalim. Nah, karena itu semakin mengetahui Quran dan Sunnah dan mengikutinya, maka orang itu akan semakin baik, jadi apapun dia. Jadi rakyat jelata, petani di kampung yang SD aja bisa-bisa tidak sekolah ya. Nah, dia akan jadi orang yang baik pada tingkatannya. Yang berpendidikan di kampung, dia akan baik di dalam tingkatannya. Yang tinggal di kota, yang di kantor, yang jadi pejabat, yang tidak akan zalim apabila ia beriman kepada Allah dengan benar, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Nah, itu pengaruh memahami tauhidul asma'i was sifat. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, dasar iman itu pasti ada, bukan pasti ada. Dasar iman itu kalau ada, pasti iman itu dijaga. Tidak peduli ada orang atau tidak ada orang. Kita buktikan sekarang ya. Kalau orang itu betul-betul beriman bahwa la ilaha illallah, faham tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah selain Allah. Mau ada orang, mau tidak ada orang, mau dipaksa kayak apapun, iman yang di dalam jiwa tidak akan menuhankan batu, menyembah batu, tidak akan menuhankan api, menyembah api, tidak akan. Kenapa? Iman itu sudah merasuk dalam jiwanya. Kalau dia faham wujud iman itu harus sholat 5 waktu. Jadi iman yang paling mendasar adalah la ilaha illallah. Amalan yang paling dasar, yang paling pokok adalah sholat 5 waktu. Orang kampung di tengah sawah belepotan habis tandur. Tandur itu di air yang becek, yang ada airnya, terus nancep-nancepin padi yang sudah 10 cm atau 20 cm ya. Nah, terus asar, sholat dulu. Meskipun di tempatnya sendiri, meskipun hanya sendirian, tidak ada siapa-siapa. Ini habis itu, wah ini sudah jam 4:30 gitu. Kalau jalan pulang nanti sampai rumah maghrib, sholat dulu di sawah. Kenapa begitu? Karena Islam dan faham bahwa
Sholat 5 waktu tidak boleh ditinggal. Itu pengaruh dari orang yang beriman. Itu yang paling dasar. Nah sekarang Islam itu kan tidak hanya yang dasarnya. Ada orang yang hanya punya iman seberat dzarrah, kita sudah pelajari gitu ya. Orang Islam, orang beriman tapi diadab di neraka, nggak keluar-keluar. Yang paling akhir itu orang yang masih punya iman sekecil dzarrah tapi akhirnya juga dikeluarkan dari neraka. Iman kan tidak hanya dasar, tidak hanya sekecil dzarrah. Iman tingkat-tingkat. Semakin faham terhadap ajaran Islam, ajaran keimanan, termasuk bab iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah ini pelajaran kita. Kalau orang itu imannya tidak hanya iman yang dasar, tapi wah saya betul-betul beriman Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat, Basir, Sami'un Basir, Maha Mendengar, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Tidak akan berkata yang dosa. Karena apa? Karena kalau tahu akan diadab oleh Allah kalau sampai dibawa mati tidak bertaubat, nggak akan berani berkata dosa. Berkata dosa juga macam-macam. Nggak akan berani berbuat dosa. Berbuat dosa juga macam-macam. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, dosa kepada makhluk lain, zalim kepada hewan, zalim kepada alam. Nggak akan itu dilakukan. Nah jadi itu. Nah kenapa begitu? Faham agama Allah dan beriman bahwa kalau zalim dia akan diadab oleh Allah. Nah nggak sekedar oh nggak apa-apa, senang tambah seru, orang lain juga nggak tahu misalnya gitu ya. Nggak ada gitu. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar. Kalau zalim nanti akan dibalas oleh Allah. Sebagaimana kalau dia berbuat baik, misal sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang dimanapun dia berada melihat sesuatu, oh kalau ini ditaruh di sini nanti tumbuh, atau ditancapkan di sini nanti tumbuh, dimakan hewan dengan niat yang baik. Kalau orang dimanapun berada, oh ini biji kalau taruh sini diharapkan nanti tumbuh, kayu ini ditancapkan di sini diharapkan nanti tumbuh dengan niat yang baik, lalu dimakan hewan atau dimanfaatkan orang dapat pahala. Nah, maka dia pasti akan banyak berbuat baik meskipun tidak ada orang lain, tidak ada siapa-siapa. Kenapa? Yang penting dengan niat yang baik, kebaikan itu dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, diberi pahala oleh Allah SWT. Itu kalau orang faham nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan berbuat adil atau objektif sekaligus terhadap dirinya sendiri. Sekalipun, bukan sekaligus, sekalipun terhadap dirinya sendiri. Dia akan objektif, akan adil sekalipun terhadap dirinya sendiri. Nah, objektif itu artinya dia tidak pilih kasih, gitu ya. Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya, mengatakan yang sesungguhnya sesuatu itu diletakkan, atau kalau ucapan diucapkan sesuai dengan porsinya. Ya, baik dikatakan baik, jelek dikatakan jelek. Nah, itu adalah objektif ya. Dan meskipun kepada dirinya sendiri dia juga objektif dan adil. Nah saya memang kemampuan saya segini, ya dia yang lebih berhak. Nah, misalnya seperti itu. Adil, iya saya salah ya. Kalau babnya cukup dengan minta maaf, saya minta maaf. Saya mengakui dan minta maaf. Kalau harus mengganti, ya saya mengaku salah, saya mengganti. Sekarang tidak punya, ya jadi hutang saya. Lah, jadi kayak gitu, itu orang yang adil. Nah, meskipun kepada dirinya sendiri, oh saya mendolimi orang, meskipun orang yang saya dolimi tidak sadar, saya punya kewajiban untuk memberikan haknya. Itu orang yang adil meskipun terhadap dirinya sendiri. Wah saya merusakkan barang orang meskipun tidak sengaja. Meskipun tidak sengaja, saya datangi orangnya, saya merusakkan barangmu tidak sengaja.
Ya, nggak sengaja. Gitu. Kalau orang itu merusakkan barang orang tidak sengaja di hadapan Allah tidak dosa, tapi di dalam, maksudnya dari sisi berbuat jeleknya tidak dosa, tapi dari sisi merusakkan barang orang itu di dalam Islam pun punya kewajiban mengganti, kecuali kalau dimaafkan. Oh udah nggak apa-apa, saya maafkan, kamu nggak sengaja, misalnya gitu. Nah maka itu yang memaafkan dapat pahala seperti sedekah itu. Dan misal anak kecil yang belum punya pemahaman merusakkan barang orang, maka keluarganya juga wajib mengganti. Orang gila jika nggak sadar merusakkan barang orang, di dalam Islam juga wajib mengganti. Kalau punya harta, hartanya yang digunakan ganti. Kalau tidak punya harta, keluarganya wajib ganti. Memang begitu hukum di dalam Islam. Tidak ada orang yang dizalimi dibolehkan di dalam Islam. Nah, di hadapan Allah dikaitkan dengan niat atau dengan kesengajaan. Ini di hadapan Allah, tapi di dalam bab muamalah atau di dalam bab sesama manusia, sosial ya. Nah, maka orang yang terzalimi tidak dibiarkan di dalam Islam, dia dapat ganti. Nah itu. Nah karena itu dia kalau faham nama-nama dan sifat-sifat Allah, akhirnya dia objektif dan adil meskipun terhadap dirinya sendiri. Oh saya meskipun tidak sengaja saya merusakkan barang orang, saya ganti. Atau saya datang ke orangnya, saya ingin minta maaf, barangkali dimaafkan, direlakan, tidak pakai ganti. Kalau wajib ganti ya iya, dan sekarang saya belum punya ya saya. Nah itu, jadi intinya tadi itu kalau tidak punya ya wajib bayar. Lah kalau seandainya punya yang lain, misalnya begini, dia dagang itu, kalau dagangnya itu dikurangi masih tidak mengganggu jalannya, dia wajib mengambil sebagian dari yang didagangkan itu untuk bayar hutang. Loh orang-orang tidak kayak gitu, orang-orang ya ini diputar, ini kalau dipakai bayar lah nanti tidak bisa jalan, itu zalim. Dan kalau orang, kenapa? Karena kalau misalnya dikurangi 10 juta tidak mengurangi atau tidak menjadi masalah di dalam usahanya, dalam kehidupannya, maka dia harus membayar. Ini Pak ada 10 juta kekurangannya, bulan depan coba kita hitung lagi. Kalau ini dikurangi 20 juta bisa nggak jadi dagang nanti saya, yang gitu. Nah jadi itu akan dilakukan, kenapa? Karena ia faham bahwa kalau zalim maka Allah yang akan membalas, dan balasan Allah itu lebih keras. Gitu. Balasan Allah sesungguhnya seimbang, tapi karena di akhirat dan di akhir tidak ada pilihan lain, akhirnya terasa lebih keras. Kalau di dunia diambil semua sampai nggak bisa dagang pun itu ringan dibandingkan di akhirat. Kenapa ringan? Karena hidup bisa dengan cara lain. Saya dirampas semuanya sehingga ruko saya habis, gitu. Sudah tidak punya apa-apa. Terus makannya gimana Pak sekarang? Istri, anak makannya gimana? Ya akhirnya saya jadi kuli, masih bisa. Tapi kalau di akhirat sudah tidak bisa. Kebaikanmu habis, ya udah kamu di neraka, gitu. Karena itu bahasa di akhirat itu lebih keras, itu sesungguhnya seimbang dengan dosanya, tapi karena sudah tidak ada jalan lain. Mau nggak mau ya dia. Kalau di dunia ini kebakaran di dalam rumah bisa lari keluar. Kalau di akhirat sudah tidak bisa. Nah jadi kayak gitu. Kalau di kebakaran di dunia ini di dalam rumah tidak bisa keluar, 5 menit pingsan terus mati. Di akhirat la yamutu fiha yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha, masuk api yang sangat besar dan tidak bisa mati. Nah, bukan karena hukumannya lebih keras daripada dosanya, tapi karena tidak ada pilihan lain dan terus merasakannya. Nah, karena seperti itu akhirnya di dunia ini tidak akan berani zalim, gitu. Meskipun itu terhadap dirinya sendiri.
juga dalam bergaul dengan teman-temannya pasti dengan akhlak yang baik gitu. Nah, karena itu Allah SWT memerintahkan agar selalu berbuat baik gitu. Allah memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama-namanya dan dengan menyebutkan sifat-sifatnya gitu, supaya manusia itu faham seperti ini. Allah di dalam bab kebaikan, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha. Tapi hamba itu diperintah untuk melakukan sebab untuk mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Diperintah melakukan sebab untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya itu beristighfar, akhirnya melakukan hal-hal yang kalau kayak gini nanti dikasih sayangi Allah. Rahman, Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, banyak bab yang harus betul-betul diupayakan supaya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah, kecintaan Allah, karunia Allah itu diberikan kepada orang yang baik kepada orang lain. Karena itu Allah SWT berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian kepada sesama. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah SWT senang kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, kalau disenangi oleh Allah gitu, maka dirahmati dan disayangi oleh Allah. Dirahmati, diberikan berbagai kebaikan dunia akhirat. Hatinya dijadikan hatinya tenang, tentram, ya, tidak galau, tidak susah, tidak sedih, tidak takut. Anggota badannya kalau disenangi oleh Allah akan diarahkan kepada yang baik-baik, sehingga akhirnya ini makan berbahaya, enggak dimakan. Kenapa? Itu berbahaya, enggak senang saya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, diarahkan kepada yang baik. Kalau kita ke sana nanti akhirnya jadi dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Akhirnya kecenderungannya itu kepada yang baik. Enggak senang dengan begadang tanpa kebaikan gitu. Tidak dalam rangka kebaikan. Kenapa? Itu termasuk yang tidak baik. Akhirnya enggak begadang. Apalagi begadangnya untuk kejelekan. Kalau untuk kejelekan enggak pakai begadang. Mau begadang mau pagi hari mau siang hari, ya kejelekan itu jelek ya. Nah, jadi kayak gitu. Intinya bahwa orang akan terus dijadikan oleh Allah kecenderungannya itu loh yang manfaat, itu loh yang madarat, dan faham akhirnya jiwanya selalu mengarahkan anggota badannya. Kita faham diantara nur yang apabila dipancarkan oleh Allah ke dalam jiwa, maka jiwa itu faham yang baik itu baik. Faham yang baik itu ia fahami baik. Yang pertama ini banyak orang yang nggak tahu kalau kebaikan itu baik ya. Dan faham bahwa yang baik itu manfaat. Dua, itu baik dan itu manfaat. Yang ketiga, ia butuh manfaat itu. Itu kalau jiwa itu sudah terpancar nur, melihat masalah itu, ini baik. Kebaikan di hadapan Allah itu dia fahami baik, dan itu manfaat, dan manfaat itu ia butuhkan. Kalau kayak gitu, bagaimana? Dulu kita memahami, akhirnya jiwa itu terus cenderung kepadanya, mengarahkan mata untuk melihat kepadanya, telinga untuk mendengar kepadanya, anggota badan kedorong oleh jiwanya kepadanya, akhirnya terus dalam kebaikan. Kenapa? Karena dipancarkan nur oleh Allah SWT. Yang kedua, faham yang jelek itu, itu jelek. Banyak orang yang gak paham bahwa kejelekan itu adalah jelek. Misalnya tadi itu, banyak orang gak paham bahwa begadang di kartu, di depan rumah, dimanapun, ngapain? Ya seneng begadang aja. Seneng begadang. Padahal ini di mata akal manusia itu belum tentu dosa loh.
Tapi di dalam Islam itu tidak boleh, tidak baik, kecuali apabila ada kemaslahatan yang lebih besar. Apalagi yang jelas-jelas maksiat, yang jelas-jelas dosa, mendolimi orang, lebih parah lagi ya. Faham bahwa yang jelek itu jelek, dan faham bahwa yang jelek itu madharat dirinya di dunia maupun di akhiratnya. Lah kalau jiwa ini sudah faham itu madharat, maka apa yang dilakukan oleh jiwa? Pasti akan menghindar ya. Wah, itu madharat, dia menghindar. Nah, akhirnya kecenderungannya terus kepada yang baik, kecenderungannya jauh dari yang jelek. Kalau dia faham nama-nama dan sifat-sifat Allah, di antara pengaruhnya adalah itu. Karena itu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah pada orang. Kalau kamu berbuat baik pada orang, ketahuilah sungguh Allah itu senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya diarahkan terus kepada yang baik. Masya Allah, orang itu hidupnya baik tok pada orang lain. Nah, dan yang kayak gitu itu senang, dan sarananya dijadikan oleh Allah ada terus. Kesehatannya, wah sehat terus. Orang Jawa banyak loh, wah itu baik terus ya sehat terus. Nah itu ya. Oh itu baik terus ya sehat terus. Nah itu. Wah itu kayak gitu. Wah itu loman ya rezekinya lancar. Banyak orang kayak gitu ngomongnya. Itu. Ya, dan memang begitu. Kenapa? Kaidah di dalam balasan. Gitu. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu Allah serupakan, Allah miripkan dengan amalnya. Itu. Coba dalil yang akhir di dalam pengaruh ini. Dalil yang akhir ya. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi. Dari kata rahim. Allah itu rahim. Gitu ya, Rahman Rahim. Ini irhamu. Rahimlah kalian kepada orang yang di bumi. Irhamu man fil ardi. Rahimlah kalian pada orang yang di bumi. Maksudnya pada sesama manusia. Yarhamukum man fis sama. Akan merahmati kalian yang di atas. Yang di atas siapa? Yang di atas yang maha tinggi adalah Allah SWT. Penghuni langit Allah firmankan, kalau di mata manusia makhluk hidup itu adalah malaikat. Itu. Wa kam mim malakin fis samai fis samawati wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit? Maksudnya berapa di sini bukan pertanyaan, tapi menunjukkan sangat banyak, diungkapkan dengan bahasa pertanyaan. Berapa orang yang datang itu? Maksudnya sangat banyak, ya, sangat banyak yang datang. Gitu. Lah, sangat banyak para malaikat yang ada. Kita ambil faedah itu. Malaikat ada yang akan merahmati kalian. Kalian baik, malaikat akan baik pada kalian. Allah akan baik pada kalian. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dan ada makna lain bahwa al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu Allah serupakan dengan amalnya. Serupa di sini bentuknya. Adapun jumlahnya, al hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsira. Setiap kebaikan dilipatkan oleh Allah 10 sampai 700, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, jadi kalau balasannya serupa bukan jumlahnya tapi bentuknya. Kamu baik akan dibaikin orang, kamu sedekah akan banyak menerima. Sedekah itu mengeluarkan harta di jalan yang benar, gitu. Kamu sedekah akan banyak menerima. Dari mana? Jangan tanya dari mana. Kalau tidak ada orang yang dijadikan oleh Allah sebagai lewatan, Allah akan beri langsung tanpa ada dugaan. Bisa jadi orang itu nggak paham. Kamu banyak memberi, akhirnya banyak dapat tender. Loh, saya nggak pernah menerima dari orang. Saya baik toh, enggak. Sesungguhnya tender itu adalah balasan
10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih daripada itu. Al hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dzifin. Nah, jadi kayak gitu. Dan itu kan zahir ya. Dan maknawinya itu kebaikan. Adapun orang yang jelek dikasih zahirnya baik, sudah kita pahami juga. Kelihatannya Masya Allah tender terus, hartanya banyak, tapi di dunia ini itu justru membebaninya. Wah, pikirannya habis untuk hartanya. Wah, tenaganya habis untuk hartanya. Waktunya habis untuk hartanya. Gimana dengan anaknya? Sudah tidak punya waktu untuk ngurusi anak. Gimana istrinya? Istrinya pun hampir tidak ada waktu untuk istri. Bagaimana dengan orang tuanya yang di desa, yang di kota lain? Wah, sudah hampir tidak ketemu, waktunya habis. Nah, itu baru di dunia, belum lagi pertanggungjawabannya di akhirat. Karena itu tidak dilihat zahirnya, tapi lahir dan batinnya dilihat. Nah, jadi harta yang betul-betul di hadapan Allah itu rahmat adalah baik dan menenteramkan, membahagiakan di dunia dan untuk kebaikan sehingga menjadi kebaikannya di akhirat. Adapun di akhirat tidak jadi kebaikan. Di dunia makannya tidak bertambah, rumah yang ditempati tidak bertambah. Rumahnya 10 Pak, iya, tapi tetap yang ditempati 1, gitu ya. Iya toh ya. Nah, mobilnya 5 Pak, iya, tapi yang dinaiki ya tetap 1, nggak pernah naik 2 sekaligus, ya. Nah kan tetap saja. Apakah di dunianya lebih enak? Di dunianya tetap waktunya habis, pikirannya habis, tenaganya habis, nggak punya waktu lagi. Bukan itu yang berkah. Bukan itu yang berkah itu yang mengenakkan lahir batin di dunia, yang mengenakkan nanti di akhirat. Nah itu bagian terakhir dari bab tauhidul asma wa sifat, pengaruhnya terhadap muamalah sesama manusia. Akan jadi orang yang banyak berbuat baik kepada orang. Kenapa? Dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, akan dibalas oleh Allah dengan yang berlipat. Tidak akan zalim kepada manusia, kepada siapapun, kepada apapun. Kenapa? Allah mendengar, Allah melihat, Allah sangat keras siksanya. Globalnya adalah seperti itu. Sehingga semakin faham tauhidul asma'i was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, orang itu pergaulannya sesama manusia pasti akan semakin baik. Mungkin ini yang bisa kita pahami, dan masih 1/4 jam untuk tanya jawab. Dan bab berikutnya sudah bab yang beda, bab al-wala wal bara. Ya. Nah. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 kata ya, ada kata paham sama mengerti. Apakah 2 kata ini dalam pengertiannya sama atau gimana? Iya. Jadi faham mengerti itu maksudnya sama. Tidak faham tidak ngerti. Faham mengerti itu sama. Faham aslinya bahasa Arab. Aslinya bahasa Arab. Itu faham bahasa Indonesia yang saya ketahui, faham itu bahasa Al-Qur'an. Ya. Bahasa Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini sudah 1400 tahun yang lalu lebih. Dan bahasa Arab sebelum Quran datang itu juga syair-syair itu pakai kata faham. Oh, berarti sama. Ya kalau gitu, jadi di dalam pelajaran bahasa itu ada adopsi bahasa, ada yang transfer bahasa. Kalau adopsi itu maksudnya aslinya bahasa sana tapi jadi bahasa, misalnya Indonesia ya, aslinya bahasa Arab atau aslinya bahasa Inggris terus sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan adopsi bahasa. Itu di seluruh bahasa ada. Yang paling sedikit adopsi bahasa itu adalah bahasa Arab. Kenapa gitu? Karena bahasa Arab itu di zaman jahiliyah sebelum Islam datang itu disebutkan oleh ulama berdasarkan dalil yang ada itu sampai pada puncaknya. Terus
tidak berubah sampai sekarang. Yang dimaksud nggak berubah adalah bahasa fusha. Bahasa fusha itu bahasa Arab yang seperti Quran dan Sunnah, yang orang Arab faham, yang kitabnya ulama pakai bahasa itu. Nah, setelah Islam itu berkembang di zaman sahabat, diketahui sekarang lebih dari separuh bumi, ya, berkembang itu bahasanya satu. Karena itu yang dari Irak, dari Iran, akhirnya bahasa Arabnya bahasa Arab seperti orang Mekah dan sekitarnya. Yang di Afrika, Mesir, dan yang sampai sekarang tetap di Afrika yang bahasa Arab, jadi bahasa Arab seperti bahasa Arab Mekah, jadi bahasa Arabnya bahasa Arab jahiliyah dulu, ya. Nah, itu jadi satu semuanya. Sampai sekarang ulama yang nulis kitab dari Afrika, dari Mesir, dari Irak, yang nulis kitab akademik, misalnya nulis risalah doktoral, misalnya disertasi doktor atau tesis untuk S2, itu tetap pakai bahasa fusha, bahasa Quran yang kok ini. Nah, jadi kayak gitu, tidak berubah. Tapi setelah Islam kalah, diawali dengan kekalahan di dalam perang salib, gitu ya. Nah, terus tambah melemah, terus akhirnya banyak tersebar bahasa pasaran. Itu adalah pengaruh penjajah atau pengaruh orang kafir yang menang. Akhirnya ngomongnya orang Arab dengan orang Yaman, gitu. Kalau sama-sama Arab, banyak paham. Kenapa? Karena masih ada kemiripan, gitu. Tapi kalau orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab terus kerja di Saudi, akhirnya bisa bahasa pasaran. Dia nggak bisa bahasa Quran, hadis, bisanya bisa bahasa pasaran. Mendengar orang Yaman bingung. Nah, itu ya. Kenapa? Loh, kok banyak beda ya? Nah, jadi kayak gitu. Mendengar orang Mesir banyak bingung, mendengar orang Libya banyak bingung. Padahal kemiripannya sangat, iya, tapi bahasa Arab kok kayak gitu ya? Kok? Nah, itu sudah rusak dari aslinya. Tapi aslinya yang sampai sekarang yang bahasa Fusha. Nah, itu asli dan hampir tidak mengadopsi dengan bahasa lain. Kenapa? Itu yang paling kuat. Yang paling kuat. Nah, sekarang wallahu alam, kalau saya bahasa Indonesia banyak tahu gitu. Nah, kalau bahasa itu bahasa benda atau bahasa kata yang tidak bisa diarabkan, ya nanti otomatis itu diadopsi. Nah, otomatis itu diadopsi. Misalnya nama tempat mau nggak mau orang Arab nyebut Indonesia, ya Indonesia, gitu. Dhabna ila Indonesia, kita pergi ke Indonesia, ya Indonesia itu karena nama tempat. Tapi bahasa yang bukan kayak gitu itu banyak. Misalnya gini, contoh itu haji, bahasa Indonesianya apa? Haji, tetap ya, kan jadi bahasa Indonesia ya. Saya pergi haji, padahal haji itu bahasa Arab. Al-hajju asyhurum ma'lumat, Al-Quran gitu ya. Artinya apa? Haji, ziarah. Lah, kenapa kok nggak pakai ziarah saja? Ya, kita ziarah ke Baitullah, kita haji. Loh, haji ziarah, ziarah sendiri, ziarah bahasa Indonesianya apa? Kunjung. Ziarah kunjung ya. Iya betul, ziarah itu kunjung. Ziarah tapi jadi bahasa Indonesia. Ya. Lah, ziarah itu lebih umum, kunjung segala macam itu ziarah. Kunjung segala macam. Mau kunjung ke tempat maksiat, mau kunjung keluarga, mau kunjung, itu ziarah. Ya, ziarah ilal khairi wa ilal syarr. Lah, kalau haji itu ziarah khusus hanya ke Baitullah untuk menapak tilas atau untuk ibadah yang telah ditentukan. Kebanyakan ibadah ini adalah ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, gitu ya. Nah, itu napak tilas itu bahasa kita aja. Ibadah yang telah ditentukan, yang ditentukan ini hampir semuanya adalah ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Nah, itu. Nah, haji jadi bahasa Indonesia, gitu. Sedekah, mirip, gitu ya. Bahasa Indonesia, gitu. Iyad,
tangan, enggak, murni itu translate ya, murni terjemahan. Yad tangan. Kalau saya pegang yadnya, apa pegang yadnya? Saya pegang tangannya. Jadi itu, nah jadi murni bahasa Indonesia kayak gini, bahasa Arab kayak gini. Tapi banyak bahasa Arab yang ketika masuk di Indonesia tidak diartikan, terus akhirnya jadi bahasa Indonesia. Semua bahasa kayak gitu, bahasa Inggris, bahasa apapun kayak gitu. Dan yang paling kokoh dan akan terjaga sampai hari kiamat itu adalah bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Fusha itu bahasa Arab asli yang orang jahiliyah, yang akhirnya Rasul diutus di tengah-tengah mereka, terus Allah menurunkan Quran. Nah, itu yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ada tokoh dari Surabaya, persisnya mungkin sudah masuk ke wilayah Sidoarjo, namanya Bayi Arifin. Sudah meninggal ya, katanya dulu dai-nya di angkatan laut ya. Dari angkatan laut, dia termasuk angkatan laut tapi dai-nya. Nah, dulu waktu beliau masih hidup ya, terus ada undangan ke Gresik, terus dia cerita ya, bahwa dia sampai ke Gresik, ke Inggris. Ya, terus ke negara-negara sekitarnya atau ke Amerika. Nah, pas di Inggris itu masuk di museum perpustakaan. Ya, museum perpustakaan. Habis itu terus ada buku bahasa Inggris yang judulnya itu dia masih paham. Baca mukaddimahnya itu sudah hampir tidak paham. Padahal dia pintar bahasa Inggris. Terus habis itu sama penjaganya, sedikit-sedikit tok pahamnya, loh ini kan bahasa sini asli. Iya, tapi ini bahasa sekian ratus tahun yang lalu. Ya, sekian ratus tahun yang lalu. Di masa-masa Inggris menjajah Amerika, gitu ya. Tahunnya ada, gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, bahasa Inggris sekarang bukan kayak gitu. Nah, bahasa Inggris sekarang bukan. Nah, Al-Quran itu 1400 tahun yang lalu tidak berubah sampai sekarang. Anda belajar bahasa Arab dan diawali hadza, ini, hadza kitabun, ini kitab, hadza baitun nur. Nanti kalau sudah yang kayak gitu lancar, kalimat itu yang ada dalam Al-Quran artinya sama. Hadza ini, dzalika itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal, artinya sama dengan anak-anak diajarin bahasa, tidak berubah sampai sekarang. Nah, adapun susunannya dan kandungan maknanya, Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh manusia. Itu gampangnya itu pemahaman orang, ketinggian sastranya dan maknanya itu tidak bisa diikuti oleh manusia. Orang Arab membaca gini langsung paham, kamu buat tahu ungkapan kayak gini, nggak mampu. Dibuat itu ungkapan biasa. Musailamah al-Kadzab yang mengaku jadi nabi setelah Rasulullah meninggal di zaman sahabat ya. Punya keponakannya ini dekat dengan sahabat, bahkan masuk sahabat gitu, sahabat akhir sahabat ya. Nah, Musailamah al-Kadzab mengaku dapat wahyu, saya dapat wahyu dari Allah gitu. Coba dengarkan wahyu yang saya dapatkan. Akhirnya dia mengucapkan yang dianggap itu wahyu dari Allah. Setelah dia bacakan, yang pertama masalahnya kelinci, yang kedua masalahnya gajah, yang gitu, mensifati gajah, tapi dengan bahasanya gitu. Bagaimana pendapatmu dengan wahyu yang aku dapatkan? Apa jawab keponakannya? Arab ya. Keponakannya, wallahi, sungguh kamu tahu bahwa saya berpemahaman ini bukan dari Allah. Bahasanya kayak gitu. Ponakannya jawab kepada pamannya yang aku jadi nabi, wallahi, demi Allah, sungguh kamu tahu bahwa saya punya pemahaman ini bukan dari Allah. Kenapa? Sama-sama orang Arab, bahasa Allah enggak kayak gini. Ini bahasa orang biasa. Ya. Coba surat Al-Fil itu li'ila fi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil
faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dari susunannya orang Arab, wah susunannya sangat bagus, padatnya luar biasa, maknanya wah nggak bisa orang buat kayak gitu. Nah jadi itu, karena itu Allah nantang, kalau kalian tidak percaya bahwa Quran ini dari Allah, itu ada 3 ayat. Awalnya adalah tuduhan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy orang sekitar Rasul, kabilah Rasul. Rasul juga orang Quraisy gitu. Nah ini bukan dari Allah, ini dari Muhammad sendiri. Bukankah dia ummi? Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Lah kalau yang ummi saja bisa kayak gini, kalau gitu buatlah. Kalau ini bahasa manusia, dia ini orang yang gampangnya di dalam berbahasa, aslinya harusnya rendah kalau bukan dari Allah, kan itu ya. Kenapa? Dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis kok. Kan berarti kan rendahan harusnya. Ya. Buatkan 1 surat saja, yang pendek. Nggak mampu. Sebelum itu ditantang 10 surat. Kalau kalian nggak percaya bahwa ini, nah jadi yang sebelum 1 surat yang pendek itu. Nah, oh ini dia bukan dari Allah, ini dari yang ia pelajari waktu melancong dulu. Dulu mudahnya kan dagang ke Yaman, ke Syam kan gitu. Sebelum menikah, gitu. Sampai setelah menikah, sebelum umur 40 kan masih biasa kayak gitu melancong bawa dagangnya orang-orang Arab. Ini dari sana. Seandainya dari mereka bahasanya bukan bahasa Arab dan Quran ini bahasa Arab, kalian paham. Ya, dan seandainya ini dari mereka gitu, diterjemahkan, maka mereka itu menyembah berhala, mereka peradabannya kayak gini. Kalian paham bahwa peradaban mereka sebagaimana Muhammad pergi ke sana, kalian juga pergi ke sana. Kalau kalian tidak percaya ini dari Allah, datangkan 10 surat, silahkan kamu menerjemahkan dari manapun, bahkan seluruh manusia dari awal sampai akhir, tambah seluruh jin dari awal sampai akhir, silahkan datangkan 10 surat. Kalau kalian tidak mampu, kenapa? Ini bukan dari manusia gitu. Nah bahkan itu sebelum yang tantangan 10 surat, orang-orang kafir mengatakan, nah ini bukan dari Allah, ini dari dia sendiri. Disuruh datangkan langsung yang semisal dengan Quran, mereka juga tidak mampu. Jadi ini bukan itu bahasa Arab, tapi bukan bahasa manusia. Quran itu adalah dari Allah SWT. Nah jadi itu tentang bahasa. Kembali bahwa makna faham dan ngerti tadi ya. Faham dan ngerti itu maksudnya sama gitu. Bahkan al-ilmu al-fahmu, bahasa Arab al-ilmu artinya adalah al-fahmu. Ya, pertanyaan satu lagi, waktunya sudah habis harusnya, tapi nggak apa-apa, pertanyaan satu lagi, monggo. Pak, mau tanya ya. Apa makna ingkar terhadap asma Allah dan apa balasannya? Mau pindah tempat. Ya, ilhad itu bahasa Arab artinya adalah ingkar. Artinya adalah ingkar gitu. Dan ingkar itu sering diartikan atau untuk mengartikan kufur. Kufur adalah ingkar gitu. Nah tapi istilah ilhad atau ingkar itu sudah datang, terus tidak ada jalan yang benar untuk mengingkari, untuk menolak, tapi dia menolak. Itu namanya ilhad, namanya ingkar gitu. Tidak ada jalan untuk menolak, tapi dia tidak ada jalan yang benar untuk menolak, tapi menolak. Itu adalah ilhad. Contohnya seperti ini. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, berarti Allah yang Maha Pengasih. Itu keberadaannya di atas arsy. Gitu ya. Didukung dengan ayat-ayat lain, didukung dengan akal, dengan fitrah bahwa Allah itu di atas. Gitu. Ayat yang lain gitu. Misalnya sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Tuhanmu yang Maha Tinggi. Surat Al-A'la, Allah Maha Tinggi. Berarti tadi itu Allah di atas arsy. Arsy itu makhluk yang paling tinggi, di atas arsy sudah tidak ada makhluk. Ya.
Dan Allah maha tinggi di atas arsy. Di dalam bab besar Allah maha besar, kan itu ya. Nah, Allah maha tinggi, maha besar itu. Nah, di surat lain banyak sabi isma rabbikal a'la wa huwal aliyul kabir, dan dia itu maha tinggi, maha besar. Berarti maha tinggi di atasnya. Dalam amalan hamba, kalau dia sholat subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sujud ya. Maha suci Allah yang maha tinggi. Maha tinggi ya. Maha tinggi. Habis itu dengan akal. Dengan akal. Akal itu mungkin kalau orang itu nggak belajar, nggak ngerti gitu ya. Orang ahli akal mengatakan tinggi itu sifat baik, rendah itu sifat kurang. Tinggi itu sifat baik, rendah itu sifat kurang. Dan makna bahasa ini ya, itu dipakai oleh manusia di dalam banyak bab, baik bab global maupun bab khusus. Oh, itu lebih tinggi dari dia, kan itu ya? Oh, itu lebih tinggi dari dia. Nah, oh, itu kelasnya lebih tinggi. Oh, dia belum sampai ke sana, dia baru rendah. Loh kan, tinggi selalu. Dan kalau Tuhan itu dikatakan Tuhan adalah sempurna, kalau tidak sempurna bukan Tuhan, berarti akal berpemahaman bahwa Allah maha tinggi itu benar. Ya. Nah, jadi itu kenapa? Karena tinggi itu sifat baik, rendah itu sifat kurang. Lah kalau Allah dikatakan di bawah, berarti mensifati Allah dengan sifat kurang. Dan Allah berfirman Allah maha tinggi, berarti akal sesuai dengan ayat. Ya kan gitu ya? Fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu yang nggak pakai berpikir, tapi otomatis suara jiwa itu ada. Ya. Sehingga fitrah itu tidak dibedakan fitrahnya orang rendahan dengan orang tinggi akal. Orang rendahan ya orang yang nggak sekolah. Orang tinggi akal di zaman sekarang kalau akademik ya profesor. Ya. Guru besar, profesor itu akalnya yang paling tinggi. Dia doktor itu baru tingkatan akal sekolah yang paling tinggi. Nanti kalau sudah selesai sekolah yang paling tinggi, terus akhirnya jadi lebih tinggi lagi, yang ada kaitannya dengan ilmu, akhirnya jadi profesor. Dan ada aturannya di orang ahli ilmu atau ahli akal atau ahli pendidikan. Ada aturannya siapa yang dikatakan sampai profesor, dan profesor itu pun di dalam bidangnya, bukan profesor di dalam segala hal, gitu ya. Nah itu, oh dia profesor kimia, belum tentu tahu artinya subhana rabbiyal azim. Ya, ini baru SMP tapi sudah tahu artinya subhana rabbiyal azim. Kenapa? Karena bidangnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang fitrah itu tidak berkaitan dengan ilmunya tinggi rendah. Fitrah itu adalah suara jiwa. Kalau orang itu betul-betul berdoa kepada Allah SWT penuh harap, nah, jiwanya berharap kepada yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas, menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Nah, terus ada yang berpemahaman tidak boleh berpemahaman Allah di atas, ya. Tapi Allah di mana-mana. Dan kita sudah sampaikan imamnya berkata wa mal qalbu illal ilahu wa marrabbu illar ruhbanu fil kanaisi. Imamnya berkata, imamnya ini mengaku kelompok Islam, ya, mengaku Islam, golongan Islam, tapi pemahamannya anjing pun tiada lain kecuali Tuhan. Dan Tuhan pun tiada lain kecuali pendeta-pendeta yang di gereja. Orang Islam ngaku, maksudnya ngaku Islam, tapi mengatakan anjing pun tiada lain kecuali Tuhan. Maksudnya bukan anjing itu Tuhan, maksudnya adalah pemahaman dia Allah di mana-mana, menyatu di mana-mana, tidak ada apapun, tidak ada sesuatu pun kecuali Allah menyatu di situ, gitu ya. Itu pemahamannya. Itu ulama ahli Quran, ahli sunnah mengatakan pemahaman kufur, tidak beriman dengan Quran, dan mensifati Allah yang rendah. Buktinya imamnya mengatakan anjing pun tiada lain kecuali
Tuhan. Lalu waktu itu kita taklim di sini menyampaikan, sesungguhnya yang lebih menjijikkan kalimatnya juga ada apa? Mereka berpemahaman Allah juga menyatu di sapi tank. Saya ngomong gitu waktu itu maknanya ya. Ingat apa enggak? Nah itu. Kenapa? Karena Allah di mana-mana terus dikatakan di dalam anjing, menyatu dengan anjing. Dan bahkan kita mengatakan waktu itu, yang kelihatannya jijik ini lebih ringan dari dia dalam Islam. Kenapa? Sapi tank itu najis biasa, anjing itu najis mughalladz, kan gitu waktu itu. Nah itu. Karena itu di dalam beragama yang benar harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah jadi itu. Dan sama sekali tidak menzalimi seorang pun. Loh itu orang Islam yang zalim, yang ngebom, itu enggak dari Islam. Sholatnya dari Islam, tapi ngebomnya bukan dari Islam. Sudah pernah kita sampaikan di waktu rame-ramenya dulu ya. Di dalam Islam, membunuh orang Islam tidak sengaja, kena denda 100 unta harus dibayar kepada keluarganya. Itu satu orang. Lah kalau, loh Anda yang dulu ngebom di Bali gitu, loh yang mati orang kafir atau orang Islam? Apabila ada orang Islam yang mati, orang Islam yang mati itu satu orang keluarganya harus dikasih 100 unta. Enggak kamu kasih di dunia, akan kamu kasih di akhirat. Bagaimana ngasihnya? Akan kamu berikan kebaikan kepadanya seukuran dengan dosanya. Kalau tidak ada, akan diangkat dosa darinya, ditimpakan kepadanya. Ya, dari orang yang punya hak. Ya. Nah itu. Kalau orang yang punya hak sudah tidak punya dosa, ya, Allah akan menimpakan dosa sebesar hak yang dia zalimi. Nah jadi ya itu. Lah sekarang kalau orang kafir membunuh orang kafir sendiri, dosa Allah yang tahu, dan imam kalau ada yang mendekati umum Islam, kalau bukan waktu perang kamu membunuh, kamu juga dapat hukuman, meskipun hukuman itu dikembalikan kepada hakim di dalam Islam. Hukuman itu bukan hadiah. Hadiah itu bab baik, hukuman itu bab balasan kejelekan. Ya. Nah, jadi mendapatkan yang tidak baik, tapi kalau membunuh orang kafir di dalam Islam, hukumannya, keputusannya kembali kepada hakim. Gitu. Nah, itu pembahasannya masih belum sempurna. Itu membunuh orang kafir umum. Adapun orang kafir zimmi, orang kafir zimmi itu negaranya negara Islam, dia dapat izin tinggal di negeri Islam. Kalau membunuh orang kafir zimmi, maka hukumannya membunuh orang Islam, membunuh mereka juga dibunuh, dikisos, kecuali jika hakim berijtihad lain. Enggak, ini tidak dikisos, maka tetap boleh. Jadi hukum asal kalau hakim tidak berpendapat lain, dan hakim di dalam Islam itu orang yang takwa, gitu, nggak akan zalim. Nah ini demi kemaslahatan orang Islam membunuh orang kafir zimmi tidak dibunuh itu bisa, tapi hukum asal kalau nggak ada sebab-sebab yang itu, orang Islam membunuh orang kafir zimmi juga dikisos. Ya, muahad itu bukan tinggal di situ, tapi masuk ke situ dapat izin, nggak boleh dibunuh juga, sama. Gitu. Nah, bagaimana kalau negerinya itu campur Islam kafir, ya, hukum hudud, hukum Islam tidak ditegakkan, tidak boleh orang Islam membunuh siapapun. Ini bukan wilayah Islam yang ditegakkan hukum Islam. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, karena itu maka harus di dalam setiap masalah itu harus kembali kepada Islam, di dalam tauhid asma wa sifat kembali kepada Islam, di dalam ibadah kembali kepada Islam, dan tidak akan menzalimi siapapun. Kalau orang itu zalim, sebagaimana di dalam Islam banyak orang zalim harus dihukum. Orang Islam membunuh orang Islam berarti zalim, dikisos. Ya, yang zalim itu bukan dari Islam meskipun di tengah-tengah Islam. Yang di luar Islam juga banyak kezaliman. Kalau Islam itu yang jalan, pasti tenang, tentram semuanya. Wallahu a'lam. Intinya ilhad tadi artinya adalah ingkar. Ilhad terhadap nama-nama sifat-sifat Allah, mengingkari nama sifat Allah. Contoh
di dalam Quran dengan akal, dengan fitrah Allah di atas, tapi ada orang Islam yang mengingkari Allah di atas, berpemahaman Allah di mana-mana, tambah salah. Nah, tidak boleh mengingkari. Ilhad artinya mengingkari. Ilhad terhadap nama dan sifat Allah artinya mengingkari nama dan sifat Allah. Nah, sifat Allah, nama Allah itu kayak apa yang ada di dalam Al-Quran, dan tidak boleh buat sendiri, tidak boleh ngadakan sendiri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.